Yo yo yo, hai guys, jumpa lagi bersama saya Anggun di 22 Stories. Kali ini film yang akan saya bahas telah membuat jiwa kelelakian saya keluar dan membuat saya menjadi brutal. Hah, kok bisa? Film ini berjudul Karakter yang rilis tahun 2022. Buat kalian para lelaki yang mau jadi lebih laki, silahkan tonton video ini sampai habis ya, dan rasakan adrenalin kalian terpacu. Oke, nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's do the go, let's go! Film diawali di sebuah bus yang sedang menyiarkan berita tentang menyebarnya wabah virus yang menyerang Korea Selatan dan Utara. Virus itu membuat pria wanita uti kakung cucu cicit berubah menjadi botak, lebih kuat, kehilangan akal sehat, dan yang pasti brutal. Tapi ada seorang dokter bernama Dr. Jung yang berhasil menyembuhkan anak perempuannya dari virus itu, dan hal itu membuat perhatian seluruh dunia tertuju padanya. Tapi sayang, Dr. Jung dan anaknya yang bernama Hana menghilang saat dalam perjalanan dinas ke Korea Utara untuk membuat vaksin virus tersebut. Berpindah ke pemeran utama dalam film ini, seorang pria bernama Carter yang mempunyai bekas jahitan di gundulnya dan baru bangun dari tidurnya. Baru saja bangun, tiba-tiba dia dikepung agen-agen CIA. Di sana Carter diminta untuk memberitahu tentang keberadaan Dr. Jung. Carter yang ternyata hilang ingatan pun bingung. Loh, kue sapa? Loh, aku sapa? Senggawe film sapa? Agen CIA pun mengatakan bahwa mereka ke sana karena Carter sendirilah yang mengirimkan videonya bersama Dr. Jung ke agen CIA. Jelas Carter yang amnesia cuma bisa pelongo-pelongo. Melihat ada bercak darah yang menuju ke lemari, Carter dipaksa membuka lemari tersebut. Tak berselang lama, ada telepon yang kemudian diangkat oleh Carter. Penelpon yang ternyata seorang wanita itu meminta Carter memberi telepon pada agen CIA. Tapi tiba-tiba, Who is this? setelah ledakan itu, Carter dibingungkan karena masih ada suara wanita di kepalanya. Ternyata di telinga Carter dipasang sebuah perangkat. Wanita yang bernama Jung Hee itu kemudian meminta Carter untuk mengikuti petunjuknya dan meminta Carter untuk segera pergi dari kamar itu karena dalam waktu 10 detik kamar itu akan meledak. Tanpa babi bu, Carter langsung melompat dari jendela dan nyeblung ke kolam tempat pemandian tepat sebelum bom meledak. Nah, ini nih definisi keluar dari mulut singa masuk ke mulut anaconda. Ternyata di tempat pemandian itu ada gangster yang sedang menginterogasi korbannya. Carter yang dikira penyusup jelas langsung diserang oleh para gangster. Dan di sini kita diperlihatkan kebrutalan seorang Carter. Ini udah kayak satu orang versus satu kampung. Tapi ya, karena kuasa sutradara, Carter pun menang. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, belum sempat istirahat, Carter sudah dikejar oleh agen CIA. Jung Hee langsung memberi petunjuk kemana Carter harus pergi. Carter, lari woi! Belok kiri, kanan deng! Setelah pelarian yang cukup panjang, Carter pun berhasil dihadang seorang agen CIA. Versus satu kampung aja menang, apalagi cuma satu orang. Carter. Setelah itu, Carter yang penyakit kleptonya kumat langsung mengambil pakaian di sana. Jung Hee lantas meminta Carter untuk pergi menuju mobil yang sudah disediakan. Carter juga diminta untuk bekerja sama karena kalau menolak, Jung Hee akan meledakkan bom yang ditanam di gigi Carter. Jelas Carter yang nggak mau giginya bolong. Jelas Carter yang nggak mau giginya bolong langsung menuruti permintaan Jung Hee. Setelah menemukan mobil yang dimaksud, Carter kemudian disambut oleh dua orang ini. Di dalam mobil, cewek gemes yang bernama Eugene ini memperkenalkan diri. Ternyata Eugene adalah anggota Badan Intelijen Negara Korea Selatan. Sedangkan Jung Hee adalah anggota dari Departemen Luar Negeri Korea Utara. Eugene kemudian menjelaskan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara melakukan gencatan senjata dan bekerja sama untuk menemukan vaksin dari virus yang disebut DMZ. Virus itu membuat orang yang terjangkit menjadi botak dan brutal, dan hilang kendali dan kemudian mati. Eugene juga menjelaskan bahwa Dr. Jung sekarang berada di Korea Utara dan sedang melakukan penelitian untuk dapat menemukan vaksin untuk virus DMZ.
Sayangnya, penelitian itu harus terhenti karena anak Dr. Chung, si Hana, diculik oleh CIA. Padahal, vaksin itu membutuhkan darah Hana karena Hana sudah berhasil sembuh dari virus DMZ. Dan misi Carter adalah merebut Hana dari CIA. Di sana terkuak fakta bahwa Carter lah yang mengajukan diri untuk membawa Hana ke Korea Utara. Dan juga Carter dengan sengaja meminta Korea Utara untuk memblokir seluruh ingatannya. Dulunya, Carter adalah agen CIA Korea Selatan yang menyamar menjadi reporter di Korea Utara dan malah berbalik melawan Korea Selatan. Hal itu membuat Carter menjadi pahlawan di Korea Utara. Tapi sayangnya itu hanya sebentar. Karena Carter dianggap pemerintah Korea Utara sebagai mata-mata Amerika Serikat dan menugaskan seorang wanita untuk mengawasi Carter. Di luar dugaan, Carter dan wanita itu malah saling jatuh cinta dan menjadi suami istri. Mereka juga dianugerahi seorang anak. Tapi sayang, istri Carter meninggal karena virus DMZ, dan anak Carter sekarang sedang mendapat perawatan di Korea Utara karena sudah tertular virus. Carter kemudian diminta untuk merebut Hana dari CIA agar putrinya juga bisa selamat. Sesampainya di sebuah gedung, dengan petunjuk Chung Hee, Carter mulai menyusup ke tempat di mana Hana disekap. Dengan mudah, Carter mengalahkan agen-agen CIA yang berjaga di sana. Dan akhirnya Carter berhasil bertemu dengan Hana. Carter mengatakan pada Hana bahwa dirinya diperintah untuk membawa Hana ke tempat Dr. Jung. Dan saat mereka berdua akan keluar dari kamar itu, tiba-tiba ada beberapa agen CIA yang mengepung. Carter langsung melempar gas beracun yang membuat agen CIA semaput. Merasa sudah aman. Oh, tak semudah itu Cristiano Ronaldo. Carter yang berusaha kabur ternyata sudah ditunggu beberapa agen CIA dan akhirnya tertangkap. Kepala CIA, kita sebut aja si manis, bertanya pada Carter tentang pada siapa Carter bekerja. Jelas, Carter tidak menjawab. Tiba-tiba ada agen CIA yang datang dan mengatakan bahwa Carter sangat mirip dengan agen CIA yang bernama Michael Ben, yang mati di Suriah tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Kemudian, si manis memeriksa Carter dan benar saja di gundul Carter ada bekas luka, dan si manis mencabut rambut Carter untuk dites DNA. Tak berselang lama, si manis kemudian mendapat laporan ada gelombang radio di tubuh Carter. Carter pun akhirnya diperiksa. Melihat ada yang janggal di gigi Carter, agen CIA langsung mencabut gigi tersebut. Tapi tiba-tiba, melihat kesempatan itu, Carter akhirnya bisa keluar dari gedung itu bersama Hana. Saat dalam pelarian, tiba-tiba dari belakang ada orang-orang yang menggunakan motor dan menculik Hana. Untungnya, Carter berhasil melumpuhkan salah satu komplotan penculik. Duh, ada motor nganggur tuh. Carter langsung memakainya untuk mengejar Hana. Melihat Carter yang butuh bantuan, Eugene pun tidak tinggal diam. Eugene akhirnya berhasil merebut Hana dari tangan penculik itu. Tapi sayang, karena kalah jumlah, Eugene dan rekannya tewas di tempat itu. Saat Hana akan terjatuh dari mobil, untungnya Carter berhasil menyusul dan menyelamatkan Hana walaupun harus gelantungan di mobil. Saat salah satu agen CIA berhasil menyusul dan berniat menculik Hana, lagi dan lagi Carter berhasil menggagalkan penculikan tersebut. Tiba-tiba dari samping mobil, Carter dihimpit mobil agen CIA yang juga berhasil menyusul Carter. Dan lagi-lagi di sini kita diperlihatkan kebrutalan Carter. Tapi sayang, karena Carter cuma sendirian, agen-agen CIA berhasil menculik Hana menggunakan motor. Melihat Hana dicolong, jelas Carter tidak tinggal diam. Carter kemudian membegal motor salah satu agen CIA dan mulai mengejar Hana. Carter kemudian dengan sengaja menabrak motor salah satu agen yang menyebabkan bis terbalik dan memblokir jalan, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengejar Carter. Akhirnya, Carter berhasil menyusul Hana. Tapi kok musuh masih banyak? Santai, kan ada sutradara. Lagi-lagi karena kuasa sutradara, Carter berhasil mengalahkan agen-agen CIA dan berhasil menyelamatkan Hana. Carter kemudian dipandu Chung Hee menuju ke sebuah bandara, karena di sana ada pesawat yang akan membawanya ke Korea Utara. Singkat cerita, Carter dan Hana tiba di sebuah bandara. Di sana mereka disambut oleh Kim Dong-gyu, Direktur Hubungan Strategis di Badan Intelijen Negara Korea Selatan. Ternyata di dalam pesawat banyak aparat dari Korea Utara yang akan ikut mengawal mereka. Kemudian Direktur Dong-gyu membawa mereka ke ruang perawatan.
Di situ, Direktur Dongyu memberikan wejangan bahwa mungkin saja ada beberapa orang yang mengincar Hana di pesawat ini, termasuk orang-orang dari kelompok kudeta Korea Utara. Siapa itu? Kelompok kudeta Korea Utara adalah kelompok yang menginginkan rezim runtuh dan merekalah yang menyebarkan virus di MZ itu. Belum selesai memberikan wejangannya, tiba-tiba pesawat mengalami goncangan. Direktur Dongyu langsung berlari mendatangi ruang kokpit dan dia mendapati sang pilot pingsan setelah meminum kopi. Direktur Dongyu yang gercep akan mengambil tindakan untuk menembak sang pilot karena mata sang pilot sudah memerah, yang menandakan sang pilot sudah terinfeksi oleh virus. Namun, aparat Korea Utara ingin tim medis untuk memeriksanya terlebih dahulu. Setelah diperiksa, tim medis masih memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk menelitinya. Kemudian, lampu tiba-tiba padam yang membuat mereka semua panik. Saat itu, Carter mendapat pesan dari Jung Hee kalau Hana bersama orang lain di ruang kargo, dan Carter harus segera memeriksanya. Tak berselang lama, Hana berhasil ditemukan dalam keadaan terikat. Tiba-tiba, seorang pria dari tim medis tadi menyerang Carter. Pria ini bernama Ri Chol-ju. Untunglah, di waktu yang tepat, Direktur Dongyu menembaknya. Direktur Dongyu nanya, sebenarnya siapa pemimpin dari kudeta Korea Utara? Karena kebanyakan cincong, Chol-ju berhasil merampas senjata Direktur Dongyu dan balik membunuhnya. Carter kemudian melawan Chol-ju dan menyuruh Hana untuk mencari bantuan. Saat Hana berlari untuk mencari bantuan, ia sempatkan untuk menengok keadaan Carter yang sedang bertarung. Tapi tak disangka, Carter malah terkena ledakan bom dan membuat pesawat bolong. Sesampainya di ruang tengah, Hana malah pelongo-pelongo. Saat ditanya, barulah ia menceritakan keadaan yang terjadi. Hal tersebut tentu langsung menimbulkan kecurigaan masing-masing aparat dari Korut dan Korsel, dan membuat mereka menuduh satu sama lain. Tiba-tiba, Chol-ju datang dan mengatakan bahwa Direktur Dongyu adalah mata-mata dari CIA yang akan membawa kabur Hana sehingga ia terpaksa membunuhnya. Pihak Korea Utara langsung percaya dan menuduh kalau Korea Selatan telah berkhianat. Wartawan dari Amerika Serikat pun mencoba menengahi, tapi Hana lagi-lagi malah pelongo-pelongo aja ditanyain. Aduh, udah beban, lemot lagi. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba orang Korut yang terinfeksi virus datang dan menembak semua orang yang ada di sana. Chol-ju kemudian menyayat tangan Hana dan darah Hana dioleskan ke badan Chol-ju. Ternyata berkat darah Hana itu, dia tidak diserang oleh orang yang terinfeksi. Sementara itu, Carter rupanya masih hidup dan bergelantungan di badan pesawat. Wadidaw, kuat sekali dari tadi gelantungan di situ masnya. Chol-ju sendiri tengah bersiap-siap membawa kabur Hana menggunakan parasut. Melihat Hana yang terjun bebas bersama penjahat itu, Carter kemudian menyusul bersamaan dengan meledaknya pesawat. Dan pertarungan di udara pun dimulai. Bak-buk, bak-buk, bak-buk. Hingga akhirnya Chol-ju berhasil dikalahkan dan Carter berhasil merebut parasutnya. Mereka berdua mendarat sempurna di mobil peternak babi yang melaju. Tapi tak semudah itu, Neymar. Dari belakang lagi dan lagi, mereka berdua sudah dikejar sekawanan orang bersenjata yang menyerang dan menembaki mereka. Sang sopir truk babi yang tak bersalah pun bahkan sampai tertembak. Hana yang terbiasa main bom-bom kar dan melihat sopir sudah tidak bernyawa lagi, langsung mengambil alih kemudi. Setelah pertarungan yang sangat sengit itu, yang menyebabkan korban babi berjatuhan, akhirnya Carter dan Hana bisa lolos dan masuk ke hutan. Jung Hee kemudian menginstruksikan Carter untuk menuju ke sebuah lembah di mana di sana ada sebuah jembatan tali, dan misi akan selesai di sana saat Carter menyeberangi jembatan itu. Saat mereka sedang keceh, tiba-tiba seonggok mayat mengapung mendekati mereka, dan tiba-tiba wow, bisa terbang dong. Kemudian muncul beberapa orang yang terinfeksi lainnya yang entah dari mana datangnya mengejar mereka. Sampai akhirnya Carter dan Hana sampai di sebuah jembatan tali, tapi mereka masih dikejar-kejar oleh orang-orang yang terinfeksi. Di tengah perjalanan, Hana terkena jebakan Batman yang membuatnya hampir jatuh ke bawah. Karena jembatan itu sudah lapuk, Carter pun sempat akan terjatuh juga. Karena terus diserang dan akan terjatuh, akhirnya dengan terpaksa Carter menembak tali jembatan itu agar putus. Tak berselang lama, muncullah seorang wanita membawa senapan yang menembaki para zombie di sana. Ternyata perempuan ini yang bernama Han Jung Hee, yang selalu berkomunikasi dengan Carter selama ini.
Carter juga bertemu dengan seorang jenderal bernama Kim Jong Hyuk. Carter lalu minta agar ingatannya dikembalikan. Namun saat Jung Hee akan mengembalikan ingatan Carter, tiba-tiba Jenderal Kim memukul Carter hingga pingsan. Jenderal Kim mengatakan pada Jung Hee bahwa dia ingin menghancurkan Korut dan Korsel dan juga Amerika saat virus DMZ ini menyebar. Ternyata Jenderal Kim ini adalah pemimpin kudeta Korea Utara. Di mobil lain, tampak Carter mulai sadar dari pingsannya. Ia diberitahu salah satu prajurit bahwa Jung Hee sebenarnya adalah istri Carter. Carter kemudian dibawa ke suatu tempat di mana terlihat sebuah truk yang sedang membuang mayat-mayat ke sebuah lubang. Sesaat setelah dibakar, orang-orang yang terinfeksi itu malah bangkit dari kematian dan menyerang para petugas dan juga Carter. Namanya juga pemeran utama, Carter yang tangannya masih diborgol mampu membunuh semua yang menyerangnya. Kemudian ia menanyakan keberadaan Jenderal Kim kepada salah satu anak buah Jenderal Kim yang masih hidup. Setelah mendapat informasi, Carter langsung meluncur ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di tujuan, Carter menggunakan sniper untuk melihat situasi yang ada di sana. Kemudian, ia melihat istrinya yang sedang adu bacot dengan Jenderal Kim. Saat Jenderal Kim pergi, Carter memberikan pesan kepada istrinya untuk terus menyalakan teleponnya karena Carter kepo dengan pembicaraan mereka. Jenderal Kim terus merayu Jung Hee agar ia mau bergabung dengan kelompoknya. Jika tidak, si jenderal akan membunuh semua keluarganya. Tapi karena Jung Hee udah cinta mati sama Carter, maka ia menolak tawaran tersebut. Carter lalu membidik Jenderal Kim, namun sayang meleset. Tak kehabisan akal, ia lalu menabrakkan mobilnya ke jendela. Kemudian tembak-tembakan pun terjadi lagi. Karena kalah massa, Carter kemudian membebaskan orang-orang yang terinfeksi yang kemudian menyerang para prajurit. Carter dan Jung Hee kemudian berniat membebaskan putri mereka yang bernama Yun Hee. Saat pintu dibuka, loh kok kosong? Ternyata Yun Hee berubah menjadi Spider-Man. Yun Hee sempat menyerang Jung Hee dan akan ditembak oleh Carter. Tapi tentu saja sebagai seorang mama, Jung Hee mencegah Carter. Setelah itu mereka akhirnya bertemu dengan Hana dan juga Dr. Jung. Dr. Jung kemudian memberikan vaksin pada Yun Hee dan juga Jung Hee yang terinfeksi karena diserang oleh anaknya. Tak berselang lama, anak buah jenderal berdatangan yang membuat Carter kewalahan. Akhirnya, ia menembak dinding kaca yang mengurung orang-orang yang terinfeksi untuk membantunya melawan para prajurit. Sehingga terjadilah tawuran antara orang yang terinfeksi versus anak buah Jenderal Kim. Tentu, kesempatan itu Carter and the gang gunakan untuk melarikan diri. Setelah melewati lorong-lorong untuk mencari jalan keluar, mereka menaiki sebuah mobil. Dan di perjalanan, Jung Hee meminta Dr. Jung untuk mengembalikan ingatan suaminya. Pas dicoblos, ingatan Carter langsung flashback di mana dirinya dan keluarganya pernah akan kabur dari Korea Utara. Namun di tengah perjalanan, mereka tertangkap oleh Jenderal Kim. Kemudian Carter meminta kesepakatan. Carter akan membawa Hana kepada Jenderal Kim dan setelah itu Jenderal Kim harus melepaskan dirinya dan keluarganya untuk meninggalkan Korea Utara. Tapi tentu saja Jenderal Kim tak bisa langsung percaya mengingat Carter adalah seorang mantan mata-mata. Bisa saja Carter kabur sendiri meninggalkan anak istrinya. Karena itu sama saja dengan mengungkap identitas Jenderal Kim. Untuk itu, Carter bersedia dihapus ingatannya. Tak hanya akan menghapus ingatan Carter, Jenderal Kim juga menyuntikkan virus DMZ pada Yun Hee agar Carter bisa menyelesaikan misi membawa Hana dengan cepat. Kembali ke masa sekarang di mana pelarian mereka terhenti karena mobil mereka masuk ke dalam lubang. Tiba-tiba ada musuh yang datang menggunakan motor. Setelah melumpuhkan musuh, Jung Hee kemudian menyuruh Carter untuk membawa anak-anak kabur menggunakan motor musuh. Sedangkan Jung Hee dan Dr. Jung akan menghambat para pasukan yang mulai berdatangan dan berjanji akan menyusul Carter. Carter sempat dikejar-kejar musuh, tapi dengan keahliannya, ia terbang menggunakan motornya dan mendarat di atas gerbong kereta. Setelah masuk ke dalam gerbong, Carter lagi-lagi harus melawan anak buah Jenderal Kim. Pertarungan kembali terjadi. Kita terus disuguhi oleh aksi dari Carter bahkan sampai di detik-detik akhir film. Emang gak capek mas? Aku ngomong capek. Jenderal Kim kemudian datang dan berusaha menghentikan Carter dengan menembakinya. Tapi ya, karena Carter punya privilege dari sutradara, jadi tak ada satu tembakan pun yang mengenainya. Di saat itu, Jung Hee dan Dr. Jung muncul untuk membawa Hana yang terus diburu oleh anak buah Jenderal Kim. Di sisi lain, Carter menaiki helikopter Jenderal Kim dan terjadilah adu mekanik di helikopter di antara mereka. Tapi tak hanya Carter, Jung Hee juga ternyata masih belum bisa lepas dari anak buah jenderal.
pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua musuhnya dan menaiki kereta tepat sebelum masuk terowongan. Di dalam kereta, mereka mulai bisa bernafas lega melihat Yoonhee yang sudah siuman. Tapi jangan merasa lega dulu karena rel yang akan mereka lewati tiba-tiba meledak. Dan film pun selesai. Gimana? Seru nggak? Ngos-ngosan dong. Karena dari awal sampai akhir film kita disuguhi oleh aksi dari Carter yang brutal. Lah, terus gimana? Siapa yang ledakin? Peduli bambang, karena tugas saya hanya menceritakan film ini. Ya wes, karena saya mau berguru sama Carter. Buat kalian yang sebelum subscribe, cus subscribe sekarang dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari saya. Bye-bye para penyemangat.